Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Dr. Bratanata. Hari ini bersama saya Dr. Rizka Aroza. Hari ini kita akan membahas mengenai tindakan ESWL, Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Bersama saya sudah hadir Dr. Hendra Herman, spesialis urologi. Dr. Hendra Herman merupakan urolog senior di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Gimana dok kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat hari ini. Ini puasa hari pertama. Alhamdulillah ya dok. Dok, hari ini kan kita mau membahas mengenai tindakan ESWL. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, ESWL itu apa sih, seperti apa? ESWL ini singkatan dari, kalau Inggrisnya itu Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Ini prosedur medis non-invasif yang maksudnya dari luar tubuh kita dia menghasilkan gelombang kejut dan kemudian akan menyebabkan pecahnya batu yang ada di dalam ginjal, dan biasanya prosedur ini dikerjakan pada ginjal dan ureter proksimal biasanya. Dan diharapkan apabila batunya pecah dan dia akan keluar bersama air kencing dalam fragmen yang lebih kecil-kecil. Izin dok, berarti kan dok ini kan saluran kencing itu kan dari atas sampai bawah. Cuman kalau untuk ESWL ini dia lebih ke saluran kencing bagian atas gitu ya dok ya. Kalau untuk tindakannya sendiri dok, pasti kan masyarakat nih yang awam kan pasti bertanya, gimana sih, nyeri nggak ya, sakit nggak ya? Nah itu gimana tuh dok? Kalau kita lihat keuntungannya kalau dari SWL-nya, tapi juga pasti ada kekurangan, dan segala sesuatunya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Sedangkan untuk SWL ini sendiri, kalau untuk batu-batu untuk nyeri itu bisa diatasi dengan analgetik, dengan obat-obatan, bisa dengan obat makan ataupun suppositoria sebelum prosedurnya. Tidak perlu dilakukan prosedur anestesi atau bius. Jadi pasiennya bisa rawat jalan. Jadi janjian datangnya jam berapa, kemudian dikerjakan, habis itu pasiennya bisa pulang. Berarti sejenis kayak one day care gitu ya dok ya. Begitu sudah ditegakkan diagnosa, pasien setuju, bisa langsung tindakan gitu ya dok ya. Kalau untuk durasinya sendiri, pengerjaannya sendiri dok, itu pengerjaan ESWL ini setiap pasien tuh kira-kira berapa lama dok? Biasanya sekitar 30 menit. Satu pasien tuh sekitar 30 menit 30 ya dok. Menit. Untuk batunya sendiri dok, kan batu tuh kadang-kadang kan dia banyak ya dok. Nah itu gimana tuh dok? Jadi ada selektif memang. Jadi untuk batu-batu, tidak semua batu bisa dilakukan tindakan ESWL. Jadi biasanya adalah batu-batu yang kurang ukurannya dari 2 cm. 2 cm, oke. Dan kalau sekarang ada kurang dari 2 cm. Kalau untuk multiple sendiri masih bisa dikerjakan dok? Kalau misalnya batunya ada banyak gitu? Bisa, tapi mungkin kalau yang sudah terlalu dalam jumlah yang banyak, lebih dari 2 atau 3 gitu, lebih dari 2, 3 atau 4, mungkin pilihannya kita tidak lagi SWL. Mungkin pilihan-pilihan yang lain, prosedur yang mungkin invasif. Invasif ya dok. Berarti SWL ini terapi non-invasif ya dok ya. Berarti jauh lebih nyaman sebenarnya untuk pasien juga ya dok ya. Jauh lebih nyaman. Jadi iya siap dok. Untuk batu, tidak semua batu yang bisa dilakukan tindakan SWL. Dan untuk batu-batu yang kecil, makanya paling bagus pada batu-batu yang kurang dari 2 cm. Biasanya kadang-kadang kalau batunya kurang dari bisa 1 cm, itu kadang-kadang bisa 1 kali tindakan. Tapi batu-batu yang ukurannya 2 cm itu biasanya mungkin butuh beberapa kali sesi untuk penembakan ulang. Setiap sesinya sendiri dok, jaraknya itu dok, jarak sesi pertama ke sesi selanjutnya biasanya berapa lama dok? Itu sebenarnya boleh 1 minggu boleh. Tapi kita ikut aturan kalau dengan di era JKN ini diizinkan sekali sebulan. Jadi paling yang berikutnya sebulan kemudian. Seperti itu ya dok. Nah kalau untuk sambil menunggu 1 bulan kemudian ini dok, berarti pasien nanti tetap ada treatment obat untuk biasanya kita berikan pasiennya diuretik, obat-obat yang bikin banyak produksi urin, sehingga diharapkan kalau ada fragmen-fragmen batunya akan
terbawa bersama air urin tadi. Urinnya ya gitu. dok ya. Oke. Kalau untuk kontraindikasinya dok, kontraindikasi dari tindakan ESWL ini sendiri apa? Biasanya pada pasien-pasien yang memiliki masalah dengan pembekuan darah. Pasien-pasien yang menggunakan pengencer darah gitu, itu jadi salah satu permasalahan. Jadi khawatirnya apabila mereka dilakukan tindakan SWL, nanti mereka susah berhenti perdarahan di dalam ginjalnya. Terus kemudian pada pasien-pasien wanita yang sedang hamil, itu tidak kita anjurkan pengguna karena ada janin ya. Ya, ada resiko ininya, dan si pasien juga bisa karena pada beberapa SWL mereka menggunakan mereka menggunakan X-ray. Dan kebetulan kalau di kita di sini di Rumah Sakit Baratanata itu X-rayless, jadi tidak ada X-ray. Tapi tetap kita tidak anjurkan kita untuk pasien-pasien yang sedang hamil. Kemudian yang kontraindikasi juga pasien-pasien pelebaran pembuluh darah aorta, aneurisma. Iya. Ada risiko bahaya apabila nanti gelombang kejutnya mengenai aneurisma, nanti akan terjadi kebocoran dari aorta tersebut. Dan kemudian yang kontraindikasi juga pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih berat dalam kondisi di keadaan di mana dia sedang sepsis. Artinya dari pemeriksaannya darah, walaupun dia tanpa demam misalnya, tapi dari pemeriksaan labnya leukositnya di atas 10.000, kemudian air kencingnya dengan leukosit yang banyak dari pemeriksaan urin, itu kita anjurkan tidak dikerjakan SWL. SWL ya dok. Berarti dok, walaupun dia terapinya non invasif, tetap aja mungkin ada kemungkinan perdarahan di dalam ya dok ya. Makanya untuk pasien-pasien yang ada penggunaan pengencer darah itu memang menjadi kontraindikasi ya dok ya. Kalau untuk ini dok, berarti dia kita sebelum pengerjaan kan memang ada screeningnya terlebih dahulu ya dok ya, supaya menghindarin komplikasi lebih lanjut ya dok ya. Jadi dok, kalau untuk pantangan sendiri dok, ada nggak dok setelah pasien mendapatkan tindakan ESWL ini, apakah ada pantangan misalnya tidak bisa aktivitas berat atau seperti apa, atau seperti biasa aja? Enggak ada pantangan. Kalau untuk aktivitas seperti biasa silakan. Dan kalau misalnya apakah ada makanan-makanan tertentu yang sebenarnya kalau di textbook pun tidak ada. Cuman kalau berdasarkan ini ada beberapa makanan yang bagusnya kita hindari, seperti makanan-makanan yang toksik terhadap ginjal, yang racun efeknya terhadap ginjal, misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung jengkolik asid, asam jengkolat yang pada jengkol, kemudian pada petai, ataupun kalau di Jambi ini ada makanan juga namanya yang kayak seperti kacang hitam gitu, namanya kabau. Harus hindari. Berarti itu untuk menjaga fungsi saluran kencingnya ya dok ya, sementara dihindarin dulu ya dok. Cuman kalau untuk yang lebih lanjut itu nggak ada, aktivitas bisa seperti biasa ya dok. Berarti relatif tindakan ESWL ini jauh lebih nyaman untuk pasien juga ya dok, bisa pulang 1 hari, terus juga bisa dia non invasif, terus tidak banyak juga tindakan setelahnya itu harus seperti apa, nggak banyak juga ya dok ya. Oke, berarti lebih enak. Nah, untuk ESWL sendiri, Sobat Baratanata, itu ESWL sudah bisa dikerjakan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Dr. Baratanata, dengan menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa kita sebut BPJS. Nah, jadi dok, untuk tindakan ESWL ini sendiri, apa punya resiko atau enggak dok? Soalnya kan kalau orang awam kan cenderung kayaknya takut nih pasti dengar kata-kata yang aneh, terus yang terlalu Inggris kayak gitu kan dok, pasti kan takut. Nah, kira-kira resikonya apa dok? Itu bisa dijelasin mungkin dok lebih lanjut dok. Resiko, yang namanya sebuah tindakan pasti ada risikonya, pasti ada komplikasinya, nggak mungkin nggak. Jadi pada pasien-pasien post SWL ini, karena ada prosedur fragmentasi dari batu, jadi ukurannya tadi besar, misalnya 1,5 cm atau 1 cm, kemudian setelah digetar atau setelah ditembak dengan gelombang kejut tersebut, dia akan menjadi pecah menjadi ukuran fragmen yang lebih kecil-kecil. Nah, ukuran fragmen yang lebih kecil-kecil tersebut tentunya pasti akan turun. Nah, kalau mereka turunnya satu-satu, mungkin bisa keluar dengan lancar.
Tapi kadang-kadang ada beberapa risiko di mana batunya keluar saling kayak orang berebutan, nggak mau antri gitu. Nah, jadi sekaligus semuanya keluar turun, akhirnya biasanya ada bagian-bagian dari ureter tersebut yang mengalami secara anatomis mengalami penyempitan. Biasanya di bagian bawah dari ureter saluran kemih, dan si batu tersebut tersangkut di sana. Nah, itu menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa, biasanya kolik. Nah, biasanya pasien-pasien seperti itu akan kembali datang masuk lewat IGD untuk mengatasi nyerinya. Dan apakah perlu dilakukan tindakan segera pada pasien itu? Tidak selalu. Kadang-kadang kita berikan dengan analgetik, ketika analgetiknya reda dan tubuhnya mulai adaptasi, dengan banyak minum, dengan ini batu tersebut bisa keluar. Tapi apabila dalam 1 atau 2 minggu ternyata tidak menyebabkan sumbatan pada ginjal, kan pasien ini kontrol kembali ke dokternya, nanti bisa diputuskan oleh dokternya apakah tindakan selanjutnya. Tapi kadang-kadang biasanya dalam 2 minggu tuh batu-batunya udah pada keluar. Berarti nanti dok evaluasi lebih lanjut setelah tindakan itu 2 minggu kemudian ya dok. Nanti berarti di USG lagi dilihat kembali apakah sudah bersih saluran kemihnya seperti itu ya dok ya. Kalau ini sendiri dok, ini kan untuk terapi batu saluran kemih ya dok ya. Nah, ciri-ciri kita sakit batu saluran kemih itu seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga dok. Kalau untuk batu-batu yang kecil biasanya pasti jadi kalau kapan dia menimbulkan nyeri? Ketika dia turun, dia keluar. Ketika dia ada di saluran ureter, dia akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi kalau misalnya yang menyebabkan nyeri adalah karena sumbatan. Ketika dia turun itu dia menyebabkan sumbatan sehingga air kencingnya tertahan di ginjal. Ginjalnya akan mengalami pembesaran, bengkak kalau orang bilang, sehingga dia akan meregang kapsul dari si ginjal. Kapsul si ginjal tersebut banyak sekali reseptor-reseptor rasa nyeri. Jadi kalau dia diregang, dia akan memberikan sinyal ke pasiennya bahwa dia lagi sakit, nyeri hebat pada daerah pinggangnya. Nah, pada batu-batu tersebut kalau dia turun makin ke bawah, sampai di ureter bagian bawah, dia akan gesek-gesek. Kan digesek-gesek di sana tuh si pasiennya akan mengeluhkan rasa pengen kencing tiap sebentar, atau biasanya kalau letaknya batunya di kanan, dia gesek-gesek, dia akan beri sinyal juga ke saluran cerna. Seolah-olah mules. Karena ureter tersebut akan mengalami peristaltik, atau dia bergerak gerakan seperti gerakan usus, dan dia akan memberi respon ke otak atau ke sistem otonom dan kasih tahu, ini kamu semuanya bergerak dong, peristaltik. Maka usus kita pun ikut-ikutan bergerak dengan cepat. Ketika dia bergerak dengan cepat, makanya kadang-kadang makanan yang belum sempat diserap sudah dihantarkan dulu ke saluran cerna yang bagian bawah, sehingga kadang-kadang ada pada beberapa pasien keluhannya juga ngeluhkan, saya kok mencret-mencret dok. Tapi itu jarang gitu ya dok ya? Ya jarang, tapi ada. Tapi ada. Dan rasanya yang jelas keluhannya adalah ketika dia semakin ke bawah si batunya, dia akan merasa pengen kencing tiap sebentar. Dia bolak-balik ke WC, sampai di WC nggak ada yang keluar setetes 2 tetes. Itu salah satu beberapa ciri ya dok ya, beberapa ciri dari batu saluran kemih ya. Itu batu di ureter. Sementara kalau batu di ginjal jarang menimbulkan keluhan. Karena dia jarang menyebabkan sumbatan. Contoh, misal batu cetak yang besar-besar di ginjal, kadang-kadang pasien nggak sadar dia ada batu di ginjalnya. Kapan dia mulai merasakan keluhan? Apabila batunya sudah terlalu besar dan menyebabkan sumbatan pada ginjal. Sementara batu saluran kemih juga yang lain, batu kandung kemih. Nah, itu rasa tidak nyaman di kandung kemih. Biasanya akan mengeluarkan rasa panas, rasa nyeri pada saat buang air kecil. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang disertai dengan darah. Oh, berarti bisa aja kencingnya berubah warna gitu ya dok ya, atau darah yang menetes seperti itu ya dok ya. Iya. Oke. Kalau untuk ini dok, terapi ESWL ini sendiri dok, itu angka keberhasilannya
termasuk tinggi atau seperti apa dok persentase? Biasanya kalau di penembakan pertama ya, sesi pertama itu angkanya 60-70%. Tapi kalau udah berulang kedua ketiga itu angka yang berulang baru angkanya lebih tinggi 90-90%. Ada yang klaimnya sampai 90%. Artinya gini, kira-kira kalau ada 10 orang 9 orang tuh bisa ini. Tapi memang tetap balik lagi ke opsi pilihannya adalah batu-batu dengan ukuran yang tidak lebih dari 2 cm. 2 cm. Oke. Untuk batas berapa kali diulangnya sendiri ada nggak dok? Atau seperti apa dok? Biasanya kita nggak terlalu ini ya, karena ini juga minimal invasif, tidak terlalu resiko gangguan kerusakan juga tidak terlalu besar. Jadi kita bisa mengulangnya sampai beberapa kali. Tapi biasanya kalau kita di saat ini dibatasi setahun itu paling 4 kali. Oh, untuk pengerjaannya dok ya. Jadi Sobat Bratanata, ESWLL ini merupakan modalitas non-invasif untuk terapi batu saluran kemih. Jika Sobat Bratanata memiliki keluhan di saluran kemih, bisa memeriksakan ke poli urologi kami, yaitu di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Bratanata yang sudah menyaksikan podcast kami. Terima kasih kepada Dr. Hendra yang telah hadir pada hari ini, yang sudah berbagi ilmu kepada kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.